Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maraul. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian desain pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media, teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Perumusan tujuan pembelajaran dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya proses ini berdasarkan pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru atau dalam latar berbasis komunitas. Hasil dari pembelajaran ini dapat diamati secara langsung dan dapat diukur secara ilmiah atau benar-benar tersembunyi dan hanya berupa asumsi. B. Fungsi desain pembelajaran. Fungsi perencanaan desain pembelajaran adalah: 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam pencapaian tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid. 4. Sebagai alat ukur efektif yang tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelembatan kerja. 5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 6. Menghemat waktu, terjaga alat dan biaya. 7. Meningkatkan kemampuan dan pembelajaran atau instruktur, guru, media, suara, dan dosen, dan yang lain-lain. 8. Menghasilkan sumber belajar. 9. Mengembangkan sistem belajar mengajar. 10. Mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. C. Komponen utama desain pembelajaran. Komponen utama dari desain pembelajaran adalah pembelajar. Pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal dan prasyarat. Tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Analisis pembelajaran merupakan proses penganalisisan topik atau materi yang akan dipelajari. Strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. D. Model-model desain pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Yang menjelaskan model adalah seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran adalah pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik atau antara guru dengan siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang tertentu dan yang terkait dalam proses pembelajaran, sehingga menunjukkan adanya perolehan penguasaan hasil proses atau fungsi belajar bagi peserta didik. Beberapa model pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam diantaranya adalah: 1. Model classroom meeting, comparative learning, interactive learning, constructive learning, inquiry learning, dan quantum learning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.